bisa menyusul aja bergabungnya. Bisa mulai, kameranya bisa di-on kan sama audionya. Kameranya nggak apa di-on kan. Nah, Mas Ervin, wah. Bisa mulai ya. Audionya nggak apa di-on kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mata pelajaran PJOK hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama. Istidadah lidu'a wahid isnain salasa arba'ah. Uda'ullah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba Amina bi Muhammadin ya Rasulullah. Rabbi ma'il warzuqni wahwajma ja'alni minal muttaqin. Amin. Oh ya, pada materi pelajaran PJOK kali ini, materi kalian yang akan sudah sampaikan yaitu tentang sepak bola. Sebelumnya, Janang tanya ke kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang sepak bola itu? Menendang bola. Menendang bola, benar. Apalagi? Jumlah pemainnya berapa sih? Memasukkan bola ke dalam gawang, benar. Jumlah pemainnya berapa? 11. Sepak bola 11, benar. Jumlahnya 11. Lalu sepak bola itu menggunakan bola apa? Bola kecil apa bola besar? Bola besar. Bola besar. Nah, ini nanti yang kita bahas yaitu tentang sepak bola. Kemarin di kelas 4 kalian pernah membahas materi sepak bola, yaitu tentang gerak passing. Namun untuk di kelas 5 ini nanti kalian akan belajar tentang gerak dribbling atau gerak menggiring bola. Kalau besok di kelas 6 itu belajarnya gerak shooting besok. Ya. Ini sebentar. Saya akan tampilkan materinya. Kelihatan materinya? Belum. Belum kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah Ustaz. Sudah ya. Ya. Materi kali ini yaitu tentang sepak bola. Yang pertama, nah, apa itu sepak bola? Sepak bola itu ada bola besar. Poin-poinnya ini, bola besar, jumlah pemainnya ada 11 orang, dan sepak bola itu dimainkan dalam waktu 2 babak, yang setiap babaknya itu memiliki waktu 45 menit. Biasanya orang-orang atau kebanyakan pada umumnya itu menyingkat babaknya itu menjadi 2 kali 45 menit, yang artinya dimainkan 2 babak yang tiap memiliki waktu
waktu 45 menit. Terus kalau setiap pergantian babak itu ada jedanya istirahat terus. Itu berapa menit waktunya? Nah, waktu untuk istirahat saat peralihan babak itu 15 menit. Ingat-ingat ya. Dan yang perlu diketahui lagi, sepak bola itu berasal dari negara Inggris, bukan dari negara Brazil, tapi dari negara Inggris. Suaranya Usenang jelas? Jelas. PPT-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Lanjut. Nah, ini tujuan dari permainan sepak bola. Ini tadi sudah disebutkan sama Mbak Najwa. Mbak apa? Najwa Laila. Nah, tujuannya itu memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan untuk memperoleh kemenangan. Ya. Lalu lanjut. Nah ini dari poin-poin tadi dapat disimpulkan bahwasannya permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang pemain dalam waktu 2 kali 45 menit dan bertujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan guna memperoleh kemenangan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di latihan soalnya Usdana, jelaskan pengertian dari permainan sepak bola. Jawabannya ini ya. Permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang pemain dalam waktu 2 kali 45 menit dan bertujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan untuk memperoleh kemenangan. Lanjut, organisasi sepak bola di Indonesia itu ada PSSI yang menjadi Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia yang membawakan tulisan PSSI logonya yang itu namanya FIFA yang disebut dengan Federation International de Football Association atau bahasa Indonesianya Federasi Internasional Sepak Bola. Untuk gerak dasar mainan, maaf ini bola basket ya, Ujanang salah ngetik. Ini gerak dasar permainan sepak bola. Gerak dasar permainan sepak bola yaitu ada passing atau gerak ngoper, dribbling gerak menggiring bola, kontrol, gerak menghentikan bola, dan atau gerak menembak bola. Yang kita bahas hari ini yaitu gerak menggiring bola atau dribbling. Nah, yang pertama gerak mengoper bola. Gerak mengoper bola atau gerak passing itu merupakan kombinasi atau gabungan. Kombinasi itu gabungan. Jadi dalam gerak mengoper bola dan gerak passing itu ada dua gerak. Yang pertama gerakan berlari. Setelah berlari lalu disambungkan dengan gerak mendang bola mengoper bola. Yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu gerak menggiring bola atau gerak dribbling. Gerak dribbling juga terdapat dua gerak, yaitu gerak berlari lalu gerak menggiring bola. Jadi gerak dribbling itu pada dasarnya di dalam gerak dribbling itu ada dua gerak, gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Jadi saat melakukan dribbling gerakan itu ada berlari sama gerakan menggiring bola atau memantulkan bola dari kaki dengan jarak yang tidak jauh. Jadi saat menggiring bola itu nggak boleh antara jarak kaki sama jarak bola itu terlalu jauh, itu nanti bisa kerebut. Dan dribbling itu bisa menggunakan tiga kaki, yaitu kaki, maksudnya tiga bagian kaki, yaitu kaki dalam, kaki luar, ataupun punggung kaki. Sedangkan gerak shooting itu juga merupakan dari gabungan gerakan berlari dan gerak menendang bola ke arah gawang.
Tujuannya untuk menciptakan gol dan memperoleh kemenangan. Gerak syuting itu biasanya dilakukan menggunakan kaki bagian mana? Gerak syuting itu biasanya dilakukan menggunakan kaki bagian menggunakan punggung kaki. Jadi kalau melakukan gerak syuting agar bolanya keras itu menggunakan punggung kaki. Selanjutnya, nah, gerak menghentikan bola. Gerak controlling itu juga dilakukan menggunakan 3 bagian tubuh. Rata-rata pemain sepak bola itu menggunakan kaki, menggunakan dada, ataupun menggunakan kepala untuk melakukan gerak menghentikan bola. Dan gerak menghentikan bola itu juga merupakan gabungan atau kombinasi dari gerakan menarik kaki dan gerakan menghentikan bola. Nah, ini ada sedikit video, bisa disimak videonya. Ini video gerakan dribbling. Videonya kelihatan? Videonya kelihatan? Kelihatan. Tapi kok gambarnya hitam, Us? Gambarnya hitam. Gambarnya hitam, Us. Bentar. Jangan. Untuk videonya gambarnya hitam ya? Bentar ya, sedang kelihatan videonya. Kelihatan, Us. Bentar. Kelihatan jelas kan? Jelas, Us. Ini adalah kombinasi dari gerakan passing, controlling, dan dribbling. Namun nanti yang kalian perhatikan gerakan dribblingnya yaitu passing, controlling, dan ini gerakan dribbling. Itu kok video gambarnya waktu kita zoom toh? Waktu Gambarnya apa tadi? Bentar. Video gerakannya tadi kelihatan nggak? enggak, Us. Nggak kelihatan? Enggak. Wah. Kelihatan cuma videonya kita. Video kita
Sebentar ya. Soalnya ini nggak bisa diputar. Nah, tadi bisa tapi kok enggak? Ditunggu sebentar ya. Videonya sudah carikan. Oh, yang bagi yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen di kolom chat. Ini sudah nang putar videonya, tolong disimak baik-baik ya. Kelihatan videonya? Kelihatan, Us. Kelihatan. Kelihatan, Us. Nah, itu. Ini adalah gabungan dari gerakan passing, kontrol, dan dribbling. Dribbling. Ini gerakan passing, gerakan controlling, dan gerakan dribbling. Yang kalian simak yaitu gerakan dribblingnya ya. Udah ulangi lagi sekali. Udah ulangi sekali lagi.
Nah, itu tadi adalah gerakannya. Pembelajaran kali ini gerakan drifting. Silahkan kalian menyiapkan buku tulis dan ballpoint. Nah, siap, sip. Oh ya, untuk yang belum mengisi absen, jangan ingatkan mengisi absen di kolom chat ya. Ditulis nama sama nomor absennya. Disiapkan dulu. Ini tugas untuk kalian. Bentar. Ini soal. Ya, nanti ada soalnya. Terus Danang dikte ya. Tugasnya nanti ditulis soal sama jawabannya. Jadi soalnya dulu ditulis, nanti setelah itu di bawahnya baru dikasih jawaban. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari permainan sepak bola. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari permainan sepak bola. Sudah? Nomor 1 tadi soalnya. Jelaskan pengertian dari permainan sepak bola. Dikerjakan nanti enggak apa? Apa? Dikerjakan nanti. Lanjut nomor 2. Sebutkan. Nah, ini ada ini soalnya, bentar. Nah, kelihatan soalnya? Belum enggak kelihatan. Kelihatan soalnya? Enggak, Us. Enggak. Kelihatan. Sudah. Nah, nomor 2 soalnya, sebutkan tujuan dari permainan sepak bola. Nanti ada 5 soal nanti. Nomor 2 soalnya itu, sebutkan tujuan dari permainan sepak bola. Nomor 3 soalnya, berapa jumlah pemain dalam permainan sepak bola? Tadi ada tadi. Nomor 3, berapa jumlah pemain dalam permainan sepak bola? Soal nomor 4. Gerak menghentikan bola atau controlling dapat dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu tadi menggunakan apa? Menggunakan apa saja 3 itu. Nomor 4, gerak menghentikan bola atau controlling dapat dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu yang terakhir nomor 5. Soalnya, berapa menit jeda istirahat di antara babak dalam permainan sepak bola? Berapa menit jeda istirahat di antara babak dalam permainan sepak bola? Bentar, Us. Sudah selesai? Belum? Belum. Belum. Ya.
Oh ya, nanti anu ya, soalnya dan jawaban ditulis di buku tulis. Setelah itu kalau sudah selesai nanti difoto dan dikirimkan ke WA-nya Osdanang ya. Ini itu ada nomornya Osdanang. Kalau sudah, anu ya, bilang ya, nanti ada tugas prakteknya juga. Sudah selesai? Ada yang belum? Belum, Us. Ya, sedang tunggu. Sudah, Us. Ampun, sudah semua? Atau ada yang belum? Aku belum, Us. Ya, sedang tunggu. Mas Ervin sudah? Belum, Us. Sampai nomor berapa? 5. Oh ya. Sampun Mas Ervin. Ya, lanjut ya. Nah, ini tugasnya nanti yang praktek itu membuat video gerak menggiring bola. Us, kalau nggak punya bola sepak gimana, Us? Boleh memakai bola plastik, bola karet, atau sejenisnya, nggak apa-apa. Udah, Ini Us. videonya juga dikirim ke WhatsApp Danang ya. Sampun? Sudah. Belum. Sampun. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada 2 tugas. Yang pertama tugas tertulis. Itu nanti dikirim ke Osdanang. Jadi tugasnya itu ditulis soal, bawahnya kasih jawaban, difoto dan dikirim ke WA-nya Osdanang. Osdanang tunggu tugas tertulisnya hari ini paling lambat jam berapa enaknya? 8 Us biasanya. 8. Ini jam 8 apa jam 9? 8. Jam 8 ya, nanti jam 8 ya. Untuk tugas videonya, ya, video menggiring bola itu enaknya jam 1 malam. Enaknya dikumpulkan kapan?
Man. Besok. Jam 4 pas. Ya, karena Usjanang baik hati, rajin menabung, tidak sombong. Usjanang kasih kelonggaran untuk tugasnya praktek yang menggiring bola itu dikumpulkan terakhir besok jam 9 malam. Ya. Jam 9 malam, besok jam 9 malam untuk tugas prakteknya. Usjanang ulangi lagi. Untuk tugas yang soal tadi dikirim paling lambat hari ini jam 8 malam. Sedangkan untuk tugas videonya, video gerak menggiring bola itu dikumpulkan paling lambat besok jam 9 malam. Ada yang ditanyakan dari sini? Enggak ada. Ya. Setelah ini kalian akan melakukan pembelajaran bersama Ustazah Zahra, ya. Usjanang akhiri, sampai ketemu di minggu depan. Pesannya Usjanang, tetap jaga kesehatan, makannya yang teratur, istirahatnya juga teratur, ya. Oke? Iya, Us. Jika ada kurang lebihnya Usjanang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usjanang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dari Usjanang. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, Ustazah mau cek absen dulu. Waalaikumsalam, Us. Hai, ini Risna. Enggak. Aisyah, Nadia, Aisyah.
Oke, masih semangat? Masih. Masih, Us. Nih, ini yang nyalain kameranya dinyalakan dulu. Ayo, persiapkan alat tulisnya juga. Kita hari ini mau keliling Indonesia. Kira-kira mata pelajarannya apa? Ayo. Yap, IPS sama Indonesia, Us. Kita hari ini mau belajar IPS. Kita mau keliling Indonesia. Oke, sebentar ya. Oke, kalian lihat apa yang Usyara share. Di sini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah peta Indonesia. Di sini ada Pulau Sumatera. Ada pulau apa ini? Ayo, ini pulau apa? Kalimantan. Kalimantan. Ini ada pulau Sulawesi. Sulawesi. Dan di pojok ini ada pulau Papua. Dan ini adalah pulau yang kita tinggali. Namanya adalah Pulau Jawa. Jawa. Di sini ada pulau yang bentuknya seperti ayam bertelur. Namanya pulau apa? Bali. Bali. Sip, benar. Lanjut, ini adalah kondisi geografis Indonesia. Jadi, Indonesia itu diapit oleh dua benua. Yang pertama ada benua Asia, dan yang kedua ada benua Australia. Kemudian dia juga diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi ada dua benua dan dua samudra. Nah, secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu tadi Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, itu tadi secara geografis. Nah, ini secara astronomi. Secara astronominya, Indonesia itu membentang antara 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara atau LU, sampai 11 derajat lintang selatan LS, dan 95 derajat bujur timur atau BP sampai 140 derajat bujur timur atau BP. Oke, ini bisa ditulis nih.
Jadi secara geografis terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kemudian secara astronomi membentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke. Kalian pernah tahu lagunya kan itu? Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau. Nah, dan Indonesia itu beriklim tropis. Jadi ada musim kemarau dan juga musim hujan. Itu namanya iklim tropis. Oke, kita lanjut. Nah, letak geografis Indonesia. Nah, ini tetap yang tadi ya. Jadi antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia, dan juga Samudra Pasifik. Ya, letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kalian ingat-ingat itu. Letak geografis itu adalah letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Itu namanya letak geografis. Nah, ini di sini ada batasan utara, barat, timur, dan selatannya Indonesia. Nah, ini. Uzara ulangi lagi, letak astronomis. Kalau tadi letak geografis diapit oleh dua benua dan dua samudra, sekarang adalah letak astronomis. Yaitu letaknya itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur melingkari bumi secara vertikal. Nah, garis lintang itu ada dua. Yang tadi ada lintang utara dan juga lintang selatan. Kedua garis ini dibatasi oleh garis khatulistiwa. Oke, Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Terus garis bujurnya bujur timur sama bujur barat. Oke. Di sini kita menyanyi dulu. Kalian boleh nyalakan mikrofonnya. Kita nyanyi lagu Kondisi Geografis Indonesia. Nah, lagunya ini nadanya kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu kan lagu itu? Ini misalnya secara contohkan dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, letak geografis Indonesia, rok rok rok, ada di antara dua benua, Asia, Australia, dan diapit samudra. Indonesia Pasifik namanya. Tuh. Coba kalian nyanyi. Bersama-sama ya. Kalian baca dulu. Indonesia di antara dua benua,
Asia, Australia, dan Pasifik namanya itu namanya Oh. Lalu letak astronomisnya apa? 6 LU sampai 11 LS, 95 sampai 141 timur, 95 sampai 141 wujud timur. Ini yang terakhir, 95 sampai 101 wujud timur. Kita ulangi nyanyinya. 1, 2, 3. Materius Indonesia ada di antara dua benua Asia, Australia, Afrika Samudra, India, Pasifik, namanya. Lalu letak astronomisnya apa? 6 LU, 11 LS, 95 sampai 141 wujud timur. Nah, jadi diingat-ingat lagi, letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua. Benua apa? Asia, benua Australia, kemudian oleh dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Terus dari letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat timur. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan letak geografis sama letak astronomis, berarti kalau letak geografis benua sama samudra, astronomis lintang utara selatan sama. Nah, kita mengamati lagi namanya peta Indonesia. Di sini ada petunjuk arah. Yang di atas itu utara, yang sebelah sini ada timur, ada barat, dan juga ada selatan. Nah, di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia. Di sini adalah batas wilayah Indonesia. Jadi, utara, batas wilayahnya itu ada Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan selatannya Indonesia berbatasan dengan Australia. Sedangkan baratnya Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia. Sedangkan timurnya ada Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Oke, ini adalah batas wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia, jika kita lihat dari daratan, luasnya itu ada berapa ini?
1.926.170 Kilometer persegi. Ya, itu adalah luas daratan Indonesia. Wow. Jadi Indonesia itu sangat luas. Wow. Kemudian luas maritim itu adalah laut. Jadi luasnya laut kita, laut Indonesia itu ada 3.257.483 kilometer persegi. Jadi Indonesia itu lebih luasan mana? Daratan apa? Laut? Laut. Benar. Jadi Indonesia itu luasan lautnya. Lautnya ada 3 juta. Nah, ini kita masuk ke kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan. Jadi Indonesia itu disebut juga negara maritim atau kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu ada di daerah mana? Aceh ya? Daerah sana. Pojokan daerah Sumatera sana. Sedangkan Merauke ada di daerah Papua. Yang disatukan oleh laut. Jadi 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Maka Indonesia disebut dengan negara maritim atau negara kepulauan. Ya, boleh sambil dicas ya Mbak. Ini yang baterainya mau habis. Nah, ini ada batas-batas lautnya. Batas lautnya sebelah utara ada Laut Jawa. Selatannya ada Samudra Hindia, baratnya ada Selat Sunda, dan timurnya kita ada Selat Bali. Sedangkan daratannya, utaranya ada Pulau Kalimantan, selatannya ada Samudra Hindia, baratnya ada Pulau Sumatera, dan timurnya ada Pulau Bali. Oke. Oh, ini tadi itu batas geografis Pulau Jawa ya. Jadi di sini ada Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Bali, sama Samudra Hindia. Sedangkan ini geografis Pulau Sumatera. Nah, ini Sumatera. Sumatera di sini ada Teluk Benggala, kemudian ada Selat Malaka, ada Selat Sunda yang berbatasan dengan Jawa tadi. Terus di sini ada Samudra Hindia. Di sini ada Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu dibatasi oleh Laut Cina Selatan. Terus ada Selat Kalimantan, ada Laut Jawa, dan juga ada Selat Makassar. Kemudian ada Sulawesi. Nah, Sulawesi itu ada dibatasi oleh Laut Sulawesi, Selat Makassar, karena dia berdekatan dengan Kalimantan tadi. Kemudian ada Laut Flores. Flores itu ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Daerah situ, NTB kalau enggak NTT. Ya, laptopnya Uziara juga panas kayak kompor. Ada Laut Banda, kemudian ada Laut Maluku. Nah, ini ada Bali. Bali itu identik dengan ayam bertelur. Ini telurnya ayamnya. Ada Bali ini. Nah, kalau lautnya ini ada Laut Bali, Samudra Hindia, sama Selat Bali, sama Selat Lombok. Lombok juga terdapat di Nusa Tenggara. Nah, ini ada yang sampingnya Bali pas. Sampingnya Bali itu namanya adalah West Nusa Tenggara. West itu barat, jadi Nusa Tenggara Barat. Kemudian sampingnya Nusa Tenggara Barat
ada Nusa Tenggara Timur. Oke, sampingnya Nusa Tenggara Barat ada Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini ada Pulau Maluku. Terus yang terakhir ada Pulau Papua. Nah ini nih batasan dari Papua, ada Papua Nugini. Di Papua ada namanya gunung yang terkenal. Nah, gunung ini di atasnya ada saljunya. Tapi saljunya sekarang udah mulai menipis karena panas bumi. Namanya Puncak Jaya. Itu ada di Papua. Pemanasan global benar sekali. Oke, kita masuk latihan soal. Ditulis, Us. Iya, ditulis. 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 Ayo ditulis. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua. Tadi benua apa? Terus 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Maka negara Indonesia disebut dengan negara lautan. Tadi apa? Lautan. Selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Di sini ada Pulau Jawa, di sini ada Pulau Sumatera. Tadi selatnya namanya apa? Kemudian batas sebelah selatan Pulau Jawa. Dan Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara. Jadi atasnya Kalimantan, negara. Kita kan negaranya Indonesia. Nah, kalau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara mana? Di atasnya Kalimantan ada negara mana? Tadi kalian lihat. Us dikerjakan nanti boleh? Iya, dikerjakan nanti. Kalian tulis soalnya dulu. Setelah ini kita belajar tentang bahasanya negara kita. Bahasa Indonesia.
Enam turun berapa ya? Oh, nanti tenen. Ini Mbak Dita soalnya. Turun. Sudah. Belum, masih nomor 5. Udah, baru nomor 2. Ya. Untuk yang belum mengumpulkan tugas yang hari Senin maupun kemarin, nanti Usyara tunggu ya. Oh ya, bahasa Arab. Yang belum mengumpulkan bahasa Arab siapa di sini? Kalian ditunggu sama Usolip loh. Ya, yang belum mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan, teng 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 teng. Sudah? Belum, Belum. Oke, jangan lupa mengumpulkan tugas. Sejarah ingatkan sekali lagi. Apalagi bahasa Arab katanya banyak yang belum mengumpulkan. Aku sudah. Iya, yang belum. udah, aku bahasa Arab. Kalau Uzara nge-share gini, kalian nggak lihat Uzara ya? Lihat. Lihat, Hah? Us. Oh, lihat toh. Tak kirain nggak kelihatan. Oh iya. Sudah ya, kalau misalnya kalian Oh ya, kalian bisa lihat di modul yang dikirim pada hari Senin kemarin. Kan kemarin hari Senin udah dikirimin modul, nah itu adalah rangkuman materi yang dibahas seminggu ini. Boleh kalian print buat belajar. Kalau misalnya kalian kurang paham materinya, kalian baca-baca lagi, gitu. Aku belum tak print, tapi lihat di HP. Iya, nggak apa-apa. Boleh dilihat ya di HP, belajar-belajar, gitu. Sudah ya ini? Sudah. Sudah, kita lanjut ke bentar ya. Oh ya, sebelumnya ini ada ditanyakan enggak? Belum selesai PS-nya. Nah ya, kita lanjut pelajaran selanjutnya.
Oke, kalian sudah lihat ya PPT-nya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, ada bacaan dulu. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kemudian, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, di sini wah, nggak kelihatan ya? Bentar. Kelihatan, Us. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, teks berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi terdiri atas 2 paragraf. Kalian lihat lagi. Nah, ini namanya adalah paragraf. Ini adalah paragraf pertama dan yang ini adalah paragraf kedua. Jadi, organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 2 paragraf, 1 dan 2. Oke. Masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok dan ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran? Ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan pokok itu sama. Ya, pokok pikiran, ide pokok, gagasan pokok itu sama. Oke. Nah, yang disebut pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu hanya terdapat 1 pokok pikiran. Dalam satu paragraf hanya terdapat 1 pokok pikiran. Oke. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu pokok pikirannya berada di awal paragraf. Ya, paragraf deduktif pokok pikirannya ada di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif. Bentar ya.
Nah, kemudian ada paragraf induktif. Itu adalah terdapat di akhir paragraf. Kalau deduktif tadi di awal, kalau di akhir namanya induktif. Kemudian kalau di awal dan di akhir, maaf ini namanya paragraf campuran. Ini salah ya, ini paragraf campuran. Paragraf campuran terdapat di awal dan di akhir. Kalau yang di awal tadi namanya deduktif, di akhir induktif, di awal dan di akhir namanya campuran. Nah, cara mencari ide pokok. Yang pertama, terdapat di awal atau di akhir. Atau di awal saja dan di akhir saja. Paragrafnya persis bunyi kalimat utama. Diambil dari sebagian kalimat utama dan disimpulkan sendiri dari isi paragraf atau membuat kalimat sendiri. Itu namanya ide pokok. Contohnya seperti ini. Ini kita ada bacaan. Ini adalah satu paragraf, ya. Ini adalah satu paragraf. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gak ada suaranya, tak? Ada, toh? Ada. Burung berpindah tempat dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air dengan bantuan ekor dan siripnya. Lain halnya dengan gajah. Hewan ini berpindah tempat dengan berjalan dengan menggunakan keempat kakinya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalimat utama itu kalimat topik. Kalimat utama itu biasanya ada di awalan paragraf. Nah, di sini kalimat utamanya adalah salah satu ciri makhluk hidup. Mati. Mau bateraiku habis. Hei, apa rawe?
Us itu mic-nya di mute, jadinya nggak dengar. Us. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Tadi itu baterainya habis, terus laptopnya langsung mati gitu loh. Belum lupa ngecas. Kita lanjut ya. Maaf. Astagfirullahaladzim. Anjis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada ini namanya adalah paragraf. Oke, dia sambil dicas sudah kok. Terima kasih. Nah, ini adalah yang namanya paragraf. Oke. Mati. Nah, ini adalah satu paragraf. Satu paragraf ini, yang kalimat pertamanya ini namanya kalimat utama. Yang sudah di warna lain ini namanya adalah kalimat utama. Kalimat utamanya ini sama, tulisannya sama, kata-katanya sama kayak yang di paragraf. Jadi salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalimat utamanya ini sama, nggak ada kurang kata atau apa. Jadi sama plek sama di sini, sama paragrafnya. Kalau pokok pikiran, kalian bisa dari kesimpulan sendiri ataupun kayak diringkas saja gitu loh. Jadi ini kan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pokok pikirannya itu kalian bisa hanya nulis salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak atau berpindah tempat. Nah, jadi kan di sini dia hilang yaitunya. Terus tempat yang lainnya juga hilang. Jadi kalian menyimpulkan sendiri bagaimana dia mencakup satu kalimat ini. Oke, diringkas gitu. Kalau pokok pikiran itu kesimpulannya. Kalau kalimat utama sama persis kayak di paragraf. Kalau pokok pikiran kesimpulan dari kalimat utama, kalau kalimat utama sama persis sama di paragraf. Ingat-ingat, oke? Kalimat utama sama persis sama di paragraf, sedangkan pokok pikiran kesimpulan dari kalimat utama. Gitu. Nah, setelah itu kita belajar tentang kalimat penjelas atau yang namanya disebut dengan kalimat pengembang. Nah, kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu merupakan kalimat dalam paragraf yang berisi uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan pokok pikiran paragraf. Jadi kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan pokok pikiran tadi. Gitu. Kita lihat, salah satu ciri kalimat penjelas atau kalimat pengembang yaitu menggunakan penjelasan atau rincian dari kalimat pokok. Kemudian, kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, dia itu jadi berada di setelah kalimat pokok. Kemudian menggunakan kata rujukan benda. Misalnya ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Bentar toh, kok mesti tanya soal toh, kan belum selesai.
Jadi contohnya gini, ikan itu mudah bergerak di dalam air. Nah, ini adalah kata penghubung. Jadi menggunakan kata rujukan, kata hubung. Gitu. Ini contohnya kalimat penjelas atau pengembang. Jadi di sini tadi kan kalimat utama. Ini adalah kalimat utama. Terus pokok pikirannya kalian ringkas lagi. Kemudian yang ini, burung berpindah tempat dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Itu adalah kalimat pengembang yang pertama. Kalimat pengembang yang pertama. Kemudian ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air dengan bantuan ekor. Maaf ya, tadi kesel sebentar. Oke, lanjut. Jadi di sini setiap kalimat setelah kalimat utama itu namanya kalimat pengembang. Ini kan kalimat utamanya, dia ada di depan. Nah, kalimat pengembangnya itu ada di sini. Kalimat pengembang pertama. Kemudian ada kalimat pengembang kedua. Ada kalimat pengembang kedua. Dan dilanjutkan ada kalimat pengembang ketiga. Paham ya? Paham ya dari sini? Oke, ini tugasnya. Kalian boleh catat. Yang pertama kalian tulis tugasnya dan nanti kalian cari pokok pikirannya. Kalian tulis. Ini tugasnya. Ini tugasnya ini. Jadi salin di buku tematik kalian. Ini bahasa Indonesia. Yang IPS tadi lo sudah tugasnya, yang 5 tadi. Ini yang bahasa Indonesia. Ditulis soalnya, tulisannya yang rapi.
Saling ke tematik. Alhamdulillah Selesai. OLIS. Iya dong. Sudah. Belum, sebentar lagi. Ya. Sudah semuanya. Kalau sudah kita lanjut lagi. Belum. Belum. Oke, belum. Iya. Lanjut soalnya masih ada lagi. Sudah. Sudah ya ini. Nah, ini yang terakhir soalnya. Ada paragraf melakukan gerakan melompat dapat menambah kekuatan tulang. Dengan rajin melakukan lompat, kepadatan tulang kamu akan ikut tumbuh. Setelah itu, kekuatan tubuh kamu pun akan meningkat dengan menyeluruh. Yang tadi belum selesai toh? Sebentar, ini yang belum selesai siapa? Nah, ikan itu mempunyai gelembung. Ikan itu kalau renang, dia punya gelembung renang. Nah, organnya ini mirip balon. Ada di dalam organ tubuh ikan itu yang namanya gelembung renang, terus mirip balon. Nah, ini tuh memudahkan ikan untuk mengapung. Jadi dia membantu ikan dalam berenang. Kalau misalnya nanti kalian sudah besar, biasanya kan mau makan ikan,
harus itu toh dipotong-potong dulu. Kalau misalnya kalian berani buat potong ikan pas ikannya masih hidup, itu kalian lihat di dalamnya ada yang namanya gelembung ikan. Itu bantu ikan buat berenang. Sudah yang ini? Sudah. 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 Sudah ya. Lanjut. Sudah Mbak Nabila? Sudah. Sudah. Oke, yang ini adalah lompat. Jadi kalian kan ini masih masa pertumbuhan. Nah, kalau kalian rajin olahraga itu bagus buat kesehatan kalian, buat badan kalian. Kalau kalian rajin lompat-lompat, nanti bisa tambah tinggi gitu. Menambah kekuatan tulang kalian. Ini kenapa lompat-lompat sampai malam-malam? Lompat sambil main bola voli, bola basket, sambil olahraga. Jadi kaki, tangan, badannya gerak semua. Udah, Us. Belum, Us. Sudah? Belum? Kalian tahu ya ini yang kalimat utama yang mana? Pokok pikiran, kalian juga tahu. Terus kalimat pengembangnya, kalau pokok pikiran diambil dari kalimat utama. Jadi kata-katanya lebih ringkas lagi. Terus kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sudah tahu ya yang mana?
setelah kalimat utama. Itu namanya kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sudah semuanya? Mama. Anak sopo iki? Ini adik entah. Adik Emak Amin. Sudah? Udah, Bu. Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita siap untuk berdoa. Nggak usah lah. Oke, sudah ya. Ya. Sekarang nyalakan semua kameranya. Kameranya semua dinyalakan. Kita berdoa bersama. Amin. Duduknya yang baik, sikap yang baik. Kayak apa? Punya temen ya. Oke, sikap yang baik. Kita berdoa bersama-sama. Kita sudah selesai. Habis ini kalian mengerjakan tugasnya, terus dikirim seperti biasa. Untuk tugas yang belum belum dikirim yang hari Senin sama yang Selasa, sama yang Rabu ya. Hari Senin sama Rabu kalau belum dikirimkan nanti. Nah, nanti usia rekap untuk nilainya. Dan insya Allah untuk besok kita ada ya penilaian harian. Nanti akan diumumkan di grup lagi apakah di besok atau enggak. Jadi siap-siap untuk belajar. Semoga nilainya bagus semua. Amin. Ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Kalau misalkan tadi paham, kalian bisa baca-baca di modulnya ataupun tanya langsung ke Ustazah. Ya. Oke, kita berdoa yang bagus, sikapnya yang baik, berdoa yang benar. Istilah dari doa. Senantiasa arba. Udallahu jamatan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal walladzina amanu wa amilus Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.